Hai guys, hai teman-temanku, selamat pagi semua. Bersua kembali di Sunri Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan Mysterious. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu siapakah dia seseorang yang kamu rasakan bersikap misterius terhadap diri kamu. Now, misterius itu seperti apa ya? Bersikap misterius itu adalah seperti datang dan pergi dengan tidak ada kejelasan. Kadang-kadang kelihatan gegabah, tidak konsisten, sukar ditebak, berubah-ubah, sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Ini sudah pastinya membuatkan beberapa di antara kamu di sini merasakan sangat penasaran ya, mengapakah seseorang ini berkelakuan aneh seperti ini. Nah, hari ini kita akan cuba mengupas di sebalik sikap misterius si dia terhadap diri kamu. Seperti biasa, ini adalah general reading yang bersifat timeless dan bacaan ini terbuka kepada semua jenis hubungan. Readingan hari ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Berbijaksanalah dalam menyikapi bacaan hari ini. Sebelum kita mulakan, saya mohon dukungan kamu semua untuk di like, comment, share dan subscribe. Terima kasih semua. Baik teman-teman. Let's do this ya guys. Okey, seperti biasa kita lihatkan siapakah dia, seseorang yang bersikap misterius terhadap diri kamu dan bagaimanakah energi si dia saat ini. Siapakah dia yang bersikap misterius terhadap diri kamu, yang sangat sukar untuk kamu menebak karakteristik orang ini dan apakah alasan di sebalik sikap misterius ini kepada kamu. Siapakah dia, seseorang yang bersikap misterius terhadap diri kamu. Wow, di sini kita ada card appreciation yang menunjukkan dengan jelas dengan kehadiran kamu di dalam hidup orang ini, kelihatannya sangat-sangat dihargai oleh orang ini. Orang ini sangat menghargai kamu dan bukan setakat itu saja, saya juga melihatkan dia sangat tertarik dengan kamu dan sangat menghormati kamu sehinggalah saat ini. Dia seseorang yang sangat menghargai akan kehadiran kamu di dalam hidupnya. Baik teman-teman, kita lihat dengan lebih jauh ya. Door to Spirit. Orang ini mempunyai spiritual yang sangat tinggi, sering berdoa, baik ibadahnya dan sering memasrahkan sesuatu di dalam doanya. Dia seseorang yang sangat spiritual teman-teman, dan dia merasakan ada kesamaan antara diri kamu dengan dia di sini. Dia juga merasakan kamu juga seseorang yang mempunyai spiritual yang baik. Walaupun mungkin ya beberapa di antara kamu mungkin mempunyai perbezaan agama di sini, tetapi dia melihatkan daripada tahap persamaan itu, kamu seperti dia, seseorang yang mempunyai spiritual yang baik, berjiwa spiritual dan baik ya dari segi agamanya. Begitu teman-teman, kita lihat lagi ya. Strategi. Saya melihat orang ini merupakan seseorang yang sangat bijaksana, yang banyak menggunakan akal dan fikirannya. Walaupun sedemikian, saya juga menarik orang ini sangat sensitif orangnya ya. Walaupun dia banyak menggunakan logika, yang pasti dia seseorang yang sangat-sangat bijak. Banyak menggunakan akal dan sering memikirkan segala sesuatu. Orang ini senantiasa mengatur langkah dengan baik dan membuat satu plan ataupun strategi sebelum melakukan sesuatu. Dia seseorang yang akan berfikir, menapis sebelum mengutarakan sesuatu, sangat berhati-hati dengan percakapannya. Seorang yang saya dapat merasakan seperti baik budi bicaranya, sangat sopan, ada tag ya, apabila berbual dengan kawan-kawan, orang di sekeliling, dia seperti ada tag. Ada tag tu apa teman-teman? Seperti bersikap berhati-hati dalam mengutarakan apa yang ingin dia sampaikan. Dia sering berfikir sebelum
mengatakan sesuatu. Orang ini pandai mengatur strategi, selalu melihatkan kepada satu yang jangka waktu yang panjang. Dia tidak melihatkan kepada sesuatu yang short term dan sering melihatkan kepada sesuatu yang long term dan sering mengatur strategi. Orang yang penuh dengan plan, penuh dengan rencana. Begitu teman-teman. Kita lihat lagi ya. Door to romance. Orang ini juga walaupun bijaksana, banyak menggunakan akal fikiran, tidak dapat dinafikan dia seseorang yang sangat romantis, berjiwa lembut, dan sisi romantis ini agak sukar untuk diperlihatkan oleh kamu teman-teman ya, kerana dia sering seperti kelihatan seperti biasa, tetapi jauh di dalam hatinya orang ini sangat lembut dan mempunyai sisi-sisi romantis. Baik, kita lihat lagi. Happy family. Kelihatan di sini teman-teman, beberapa di antara kamu mungkin sudah memiliki pasangan, berkeluarga, atau orang ini juga seperti itu ya. Mungkin dia juga sudah berpasangan dan mempunyai keluarga. Ataupun tidak menutup kemungkinan orang yang sudah bercerai dan berpisah tetapi memiliki anak-anak. Single parents ya, janda ataupun duda, yang pasti pernah berkeluarga dan mempunyai ya sifat-sifat kekeluargaan yang sangat baik. Wow, di sini kita ada community. Teman-teman, saya lihat dia seseorang yang sangat mesra, sangat baik dengan semua orang. Dia selalunya kamu akan ternampak dia sering kelihatan dengan orang-orang yang sama. Seperti sering berjumpa, bertemu dengan grup-grup yang sama. Dia seperti ada satu komunitas. Sering mungkin menghabiskan waktu makan barang, minum barang dengan orang-orang yang satu grup, satu kumpulan. Dan saya melihatkan dia seorang yang ramah dengan semua orang, baik dengan semua orang, baik dengan jiran-jirannya. Walaupun orang yang baru ditemui ya, mungkin berjumpa dengan orang itu buat pertama kalinya, dia masih lagi bersikap ramah. Seperti dia boleh bertutur, berbual dengan sesiapa saja, mempunyai sikap ramah dan sikap baik, dan akan berbaik dengan sesiapa saja. Dan dia seolah-olah sering menjaga komunitas. Seperti saya menangkap energi seperti, katakanlah teman-teman, contoh ya, dia suka berkunjung ke satu tempat, mungkin ke sebuah taman dan sebagainya. Dia akan menjaga taman itu dengan baik, ataupun tempat-tempat yang dia kunjungi itu dia akan jaga dengan baik. Bagaimanakah dia menjaganya? Mungkin dia tidak suka ya jika ada yang membuang sampah, ya, membuat tempat-tempat itu menjadi kotor. Dia tidak begitu senang dengan keadaan ini. Saya hanya memberi contoh teman-teman ya. Tetapi dia seperti pandai menjaga komunitinya. Begitu teman-teman ya. Tidak suka tempat-tempat yang dikunjungi itu dikotori oleh orang lain. Something like that. Baik teman-teman, ini adalah energi orang ini yang bersikap misterius, yang agak sukar untuk kamu tebak mengapakah dia kadang-kala sejuk, kadang-kala panas, datang dan pergi. Ada kalanya memberikan kamu kepastian seperti menyukai kamu, ada kalanya bersikap dingin, cuek, menghilang. Dan kamu merasakan orang ini memang sangat misterius. Dan kita akan mengupas hari ini teman-teman ya, di sebalik sikap misterius dia kepada kamu. Wow, di sini kita ada third chakra Archangel Chamuel. Okey teman-teman, kita akan lihatkan dengan jelas di sini ya. Di sini saya merasakan orang ini dengan kamu, ada kalanya daripada third chakra ini, ada kalanya dia merasakan seperti begini teman-teman, dia seseorang yang sangat berkeyakinan diri, bersemangat tinggi. Tetapi apabila dihadapkan dengan kamu, ada kalanya dia merasakan dia perlu ya peningkatan terhadap keyakinan dirinya, atau seolah-olah memerlukan dukungan untuk menyuarakan sesuatu pendapat kepada kamu. Seperti saya katakan tadi, dia sangat berhati-hati dengan apa yang ingin disampaikan kepada orang lain dan juga kamu. Tetapi dengan kamu ada seolah-olah perasaan perlu keyakinan diri yang tinggi. Would I say nervous? Mungkin ya, mungkin beberapa di antara dia seperti
Ada sesuatu yang ingin dia utarakan kepada kamu tetapi merasakan tidak yakin ataupun merasa dia tidak dapat dukungan untuk menyuarakan pendapat itu kepada kamu, ya. Third chakra Archangel Chamuel ini, chakra itu terletak di pusat Manipura, ya, solar plexus chakra, teman-teman. Dan ini seperti seseorang yang memerlukan, ya teman-teman, peningkatan terhadap keyakinan diri ataupun dukungan dalam menyuarakan pendapatnya, supaya dia dapat mencapai matlamat. Maksudnya dia ingin menyampaikan sesuatu kepada kamu agar matlamat itu tercapai, tetapi ada kalanya seperti kurang keyakinan diri, ya, khususnya apabila berdilin dengan kamu. Seperti dia serba salah, ada rasa nervous, tidak pasti. Dan saya dapat merasakan saat ini, orang ini bukan sahaja bersikap misterius. Daripada third chakra Archangel Chamuel ini, saya merasakan dia seperti menyembunyikan sesuatu yang sepatutnya dia utarakan. Simple as that, ya. Ada sesuatu yang dia perlu sampaikan kepada kamu, tetapi seperti ditarik balik, tidak disampaikan kepada kamu atas alasan tertentu. Banyak yang dia tahan. Baik teman-teman, bagaimanakah pula energi hubungan kamu dan dia setakat ini? Bagaimanakah energi hubungan kamu dengan seseorang yang bersikap misterius ini? Kita lihatkan, ya. Bagaimanakah hubungan kamu dengan seseorang yang bersikap misterius terhadap kamu? Bagaimanakah hubungan kamu dan dia setakat ini? Protection. Teman-teman, orang ini mempunyai ciri-ciri protection, ya, sangat melindungi. Saya tidak tahu mengapa, ya, tiba-tiba saya menangkap seperti dekat the Emperor, seseorang yang akan melindungi kamu, bersikap sedikit overprotective. Seperti dia akan melindungi kamu, ingin melindungi kamu. Ada kalanya terlihat begitu obvious, ya. Dan ini terlihat dengan keadaan dia yang kuat cemburu, teman-teman. Kerana dia sangat memprotektif, ya, memproteksi diri kamu. Seorang pelindung. Dan saya merasakan walaupun sehinggalah saat ini, dia masih mempunyai karakter seperti ini, ingin melindungi kamu. Walaupun mungkin, ya, daripada pihak kamu tidak kelihatan orang ini seperti ini, tetapi sebenarnya dia seorang sosok pelindung, ingin melindungi kamu. Dan saya juga melihat di sini, ya, orang ini sepertinya dari kad ini, teman-teman, ya, seperti dari segi hati dia, tanpa dia sedari, sebenarnya dia sudah seperti berkomitmen dengan kamu, teman-teman. Maksud saya seperti ada komitmen dari hatinya kepada kamu, tanpa kamu sedari dan tanpa dia sedari. Seperti orang ini berkomitmen dengan kamu dari segi hati, tanpa disedari oleh kedua-dua belah pihak. Apa pun yang sedang berlaku pada kamu dengan dia saat ini, orang ini, contoh kamu masih berjumpa dengan orang lain, dia juga begitu. Tetapi ada sisi komitmen dari dia kepada kamu, tanpa both of you realize about it. Maksudnya kamu tidak sedari, dia juga tidak sedari. Seperti ada kenyamanan yang begitu pasti antara kamu berdua. Gratitude. Teman-teman, orang ini sangat penuh dengan kesyukuran. Sangat penuh dengan kesyukuran. Seperti card appreciation di atas tadi, saya menangkap energi seperti dia sangat bersyukur, sangat appreciate, ya, kehadiran kamu di dalam hidupnya. Walaupun ada beberapa saya merasakan seperti dia merasakan kehadiran kamu ini seperti terlambat di dalam hidup dia. Saya menarik energi seperti itu. Ada seperti sesal, ya, menyesal mengapa kamu lambat hadir di dalam hidup dia. Tetapi walaupun sedemikian, dia masih menghargai, masih bersyukur dapat kesempatan itu untuk berkenalan dengan kamu. Sangat bersyukur kepada Tuhan yang kamu hadir walaupun sedikit lambat. Begitu saya tangkap energi hari ini. Kita lihat lagi di sini, ya. Assessing. Saat ini kelihatan orang ini sedang seperti menarik diri
dia seperti menarik diri, mendiamkan diri dari kamu untuk membuat satu penilaian, membuat sebuah penilaian. Assessing tu seperti melihat-lihat, memantau bagaimanakah keadaan hubungan ini akan ke depannya. Seperti ada sesuatu yang perlu dia lihat dengan teliti sebelum meneruskan hubungan ini dengan kamu. Maka orang ini step back untuk difikirkan, untuk melihat dengan lebih baik. Saya menangkap energi seperti ada perubahan yang menyebabkan dia menarik diri untuk memproses semua ini, melihatkan dengan lebih baik bagaimanakah hubungan ini akan ke depannya. Dan saya juga melihat daripada kad yang sama, beberapa di antara kamu, sini agak lucu teman-teman ya, beredar untuk pergi, ya, seperti hot air ballooning ini ya, hot air balloon ini ya, seperti kamu terbang menjauhi orang ini, tetapi kamu mungkin di dalam bakul ini ya, dan masih membawa orang ini bersama dengan kamu. Seperti walaupun ada beberapa di antara kamu yang beredar pergi, tetapi sering dihantui perasaan seperti kehadiran orang ini masih lagi di hidup kamu. Seperti itu. If I'm making any sense at all. Seperti kamu beredar pergi dan masih di dalam memori kamu terbawa-bawa orang ini. Seperti dia mengikuti kamu ke mana saja kamu pergi begitu. Baik, kita lihatkan dengan lebih jauh di sini. Bagaimanakah hubungan kamu dan dia saat ini? Seseorang yang bersikap misterius. Wow, patience. Saya merasakan kesabaran ini sudah lama. Dari pihak kamu sudah lama yang banyak yang bersabar di sini dalam hubungan ini, dan kamu juga berdiri dengan seseorang yang sangat sabar. Orang ini sebenarnya sangat santai dan sangat sabar. Tetapi kesabaran kamu lebih lama jika dibandingkan. It's like, maksud saya kesabaran kamu itu seperti kamu banyak put up ya. Bersabar dengan karakteristik orang ini. Seperti ada kalanya is testing your patience ya, sehingga menduga sejauh manakah kesabaran kamu di dalam hubungan ini. Dan saya juga melihat hubungan ini saat ini perlukan banyak kesabaran. Seperti ada penundaan keadaan tergantung di dalam hubungan ini. Tidak ada kepastian. Dan masih merenung. Seperti masing-masing kamu dan dia masih merenung begitu. Banyak perenungan di dalam hubungan ini. Abundance. Beberapa di antara kamu sudah pergi meninggalkan demi mencapai cita-cita. Dan saya juga melihatkan ada yang sudah meninggalkan koneksi ini dan kini mempunyai masa depan yang begitu baik, mempunyai kerjaya yang baik, mungkin mempunyai cita-cita yang lama ditahan dan melakukan sesuatu yang baik. Seperti daripada hubungan ini kamu menjadi seseorang yang lebih kuat dan mampu melakukan sesuatu yang sudah lama kamu tunda. Seperti sebelum ini mungkin kamu mempunyai cita-cita yang kamu tunda dan tidak dilakukan. Kerana kamu mungkin merasakan tidak pasti, waktu itu kamu lebih fokus kepada hubungan, dan kini kerana keadaan seperti ini telah menguatkan kamu dan kamu tidak melengah-lengahkan waktu, kamu go ahead melakukan sesuatu yang sudah lama kamu tunda. Seperti mungkin mengejar cita-cita kamu, impian kamu untuk melakukan sesuatu. Dan saya melihat ke depannya kamu akan berjaya. Kerana di sini kita ada abundance dan terlihat seperti kamu akan kelihatan lebih baik, lebih cantik, lebih mandiri, mendapat kebebasan yang selama ini kamu inginkan. Beberapa di antara kamu mungkin sebelum ini merasakan kekangan di dalam hubungan ini kerana tidak ada kejelasan, ketidakselesaan, ketidakpastian. Kedepannya, kamu seperti bebas, seperti keluar penjara teman-teman. Tidak lagi dikekang, mendapat hidup baru, masa depan yang cerah dan mempunyai sumber keuangan sendiri. Tidak perlu bergantung dengan si dia. Begitu, ada beberapa teman-teman ya. Dan saya melihatkan di sini kamu akan lebih maju, lebih positif dan kelihatan lebih cantik, lebih tampan daripada sebelum ini. Kerana kekuatan yang kamu dapat dari perhubungan ini. Seperti secara tidak langsung, kesan daripada orang ini telah mengubah kamu menjadi seseorang yang lebih berbeza daripada sebelum ini. Dan kamu juga beberapa di antara kamu agak terkejut akan perubahan ini. Seperti ada kelimpahan yang sudden.
abundance yang datang secara tiba-tiba. Satu perubahan yang saya boleh rasakan agak besar di dalam hidup kamu. Wow, teman-teman, hari ini kita sepatutnya membincangkan sikap misterius si dia, tetapi kelihatan saya menarik energi yang agak berbeza ya dari tema hari ini. Baik teman-teman, kita akan stick to tema. Saya akan bacakan ya jika saya menarik energi lain. Saya melihatkan ada kelimpahan seperti setelah hujan akan ada cahaya matahari. Begitu teman-teman yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Beberapa di antara kamu sudah dihadapkan kepada satu ujian dalam perhubungan dan kehidupan. Tetapi saya menarik energi ke depannya kamu mempunyai masa depan yang cerah. Kerana seperti ini adalah waktu yang tepat. Alam semesta akan mendukung apa yang kamu ingin lakukan saat ini. Seperti cita-cita yang tertunda tadi, jika kamu lakukan, inilah saatnya. Bersikap positif and move forward kerana alam semesta akan mendukung kamu. Dan daripada kelelahan dalam hubungan, apapun itu, telah menguatkan semangat kamu untuk ke depan. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi. Wow, di sini kita ada serigala yang memandang kepada bulan ini ya, ada hunger. Ya, teman-teman, di sini saya merasakan energi kedua belah pihak di dalam hubungan ini. Masing-masing merasakan rasa ketidakpuasan ya di dalam hubungan, ada ketidakpuasan emosi yang membuatkan kamu berdua berganjak. Sama-sama seperti menarik diri dan ingin mencapai sesuatu ke depannya. Saya melihatkan dia juga begitu, kamu juga begitu, tetapi saat ini seseorang yang bersikap misterius terhadap diri kamu sedang merindukan kamu, sedang banyak merenung, sedang kesepian, sedang cuba untuk mengubah nasib hidupnya. Dia merasakan kamu berubah, kamu menjadi lebih baik. Walaupun ada yang tidak berkomunikasi di sini, saling tidak mengabari, tetapi dia merasakan hidup kamu kini jauh lebih baik tanpa dia. Maka apa yang dia lakukan, dia juga ingin memperbaiki hidupnya ke arah itu, seperti kamu. Dan saat ini teman-teman, seseorang yang misterius ini sedang merindukan kamu, sedang dalam kesepian, banyak merenung, memikirkan, dan saya merasakan dengan kuat dia sedang merindukan kamu. Wow, di sini ada sovereignty yang menunjukkan kamu dengan dia dua-dua ya saling menjaga, seperti jaim, menjaga image, menjaga harga diri, menjaga kedaulatan diri masing-masing. Sama-sama pandai menjaga image, sama-sama pandai menjaga harga diri, sama-sama tidak mahu mengalah. Maka orang yang misterius ini juga begitu, kamu juga begitu teman-teman. Jelas ya? Baik teman-teman. Saat ini seperti sama-sama tidak mahu mengalah dan tidak mahu menurunkan ego masing-masing. Baik, mengapakah dia bersikap misterius terhadap diri kamu dan apakah alasan di sebalik semua ini? Mengapakah kadang-kala dia menunjukkan sisi A dan ada kala sisi B sukar ditebak dan kamu merasakan tidak pasti dengan orang ini? Kita lihatkan teman-teman ya. Mengapakah dia bersikap misterius terhadap diri kamu? Apakah alasan si dia? Wow, di sini kita ada Queen of Pentacles. Energi pertama yang saya tarik di sini kerana beberapa di antara kamu mungkin sudah atau lebih tepat lagi merupakan isteri seseorang. Itu energi pertama teman-teman. Ada beberapa energi di sini. Energi pertama, kamu mungkin jika kamu cewek yang menonton, kamu adalah isteri seseorang dan orang ini mungkin janda atau duda dan dia ataupun single yang tidak dapat menunjukkan sisi sebenar dia kepada kamu kerana kamu sudah dimiliki oleh seseorang yang lain. Kamu adalah pasangan seseorang. Jika kamu cewek yang menonton, kamu adalah isteri seseorang. Jika kamu cowok yang menonton, mungkin kamu adalah suami seseorang. Maka ini menunjukkan mengapa dia bersikap misterius, tidak mahu menunjukkan sisi sebenar kepada diri kamu. Energi kedua, kerana dia sebenarnya dari pandang pertama lagi sudah sangat tertarik kepada diri kamu. Dari pandang pertama, seperti cinta pandang pertama, orang ini sangat tertarik kepada kamu. Daripada pandang pertama, dia seolah-olah, wah, ini yang saya cari, ini yang saya tunggu selama ini. Orang ini menghormati kamu, teman-teman. Dan dia mempunyai kewibawaan, menjaga imej yang baik, maka tidak akan terburu-buru
Kalau suka sekalipun, dia tidak akan menunjukkan sisi itu. Lantas apa yang dilakukan? Bersikap misterius. Ini adalah energi pertama, teman-teman ya. Dan seperti saya kata, saya merasakan jika kamu belum bernikah di sini ya, mungkin kamu juga single, saya merasakan dia melihatkan kamu sebagai seorang wanita mandiri yang sangat berjaya. Dan dia merasakan ada perbezaan daripada segi keuangan antara kamu dengan dia yang membuatkan dia merasa begitu minder untuk menghampiri kamu. Energi kedua. Teman-teman, kita lihat lagi mengapakah dia bersikap misterius terhadap diri kamu dan apakah alasan-alasan yang dia miliki untuk berkelakuan sedemikian. Okey, di sini kita ada Nine of Pentacles. Teman-teman, beberapa di antara dia ya merasakan kamu ini, beberapa di antara kamu di sini mungkin anak orang kaya. Maksud saya mungkin ibu dan ayah, keluarga kamu ini sangat terkenal ya. Dan orang ini mungkin seperti, how to say this ya, like commoners, orang yang biasa-biasa saja. Seperti saya, seperti dia ya, orang biasa saja. Dia merasakan begitu minder untuk mendekati kamu. Seperti dia merasakan level dia belum setahap dengan kamu. Dia melihatkan kamu seperti mungkin seorang, jika kamu baik cowok ataupun cewek, kamu seorang yang begitu jelita, begitu tampan dan mempunyai kedudukan. Mungkin kamu anak ataupun dari keluarga orang berada, mempunyai keuangan yang baik, membuatkan dia merasakan begitu rendah diri untuk menghampiri kamu. Tetapi kerana ketertarikan itu sangat kuat, dia bersikap seperti misterius. Approaching you and then pull back. Datang mendekat, maju kemudian mundur. Seperti berbelah bagi. Dan kamu merasakan ya, orang ini sangat aneh ya. Seperti ada sesuatu yang ingin dia utarakan. Seperti third chakra tadi ya, Archangel Samuel, yang seperti ada yang ingin diutarakan kepada kamu, tetapi perkataan itu tidak dapat dikeluarkan dari mulut dia. Orang ini banyak berkata-kata dengan kamu dari hatinya, tetapi dari mulutnya tidak kesampaian. Mungkin beberapa di antara kamu di sini ya, baik cowok ataupun cewek yang menonton, kamu adalah anak ataupun dari keluarga orang yang berada. Kedudukan yang baik dari segi keuangan, stabil. Mungkin dia ini seperti commoners, orang yang biasa saja, dan dia merasakan masih belum stabil dari segi keuangan, membuatkan dia begitu minder. Apatah lagi jika dia adalah seorang cowok, dia merasakan sepatutnya seorang hero itu mempunyai kedudukan yang baik dari segi keuangan, barulah nampak seperti seorang hero. Maka dia begitu minder untuk approaching you, untuk menghampiri kamu. Dan beberapa di antara kamu di sini sangat mesra dan baik, walaupun kamu sangat berjaya, mempunyai uang, mempunyai kerjaya ataupun kerjaya yang baik, tetapi dia merasakan begitu minder untuk bersikap terbuka. Sangat rendah diri, sangat seperti tidak mempunyai keyakinan diri untuk bersikap terbuka dengan kamu. In another word, malu untuk bersikap terbuka dengan kamu. Mempunyai, seperti saya katakan awal tadi, dia orang yang bersemangat. Tetapi apabila dihadapkan dengan kamu, merasakan kurang keyakinan diri. Seperti kamu ini terlalu tinggi pada dia. Beberapa di sini teman-teman ya. Dan dia melihatkan kamu seorang sosok yang sangat mandiri. Independent person. Baik cowok ataupun cewek. Yang seperti dia harus bekerja keras untuk menghampiri kamu. Seperti saya mendengarkan kata, siapalah saya ini untuk menghampiri seseorang seperti kamu. Saya seperti tidak layak. Itu yang bermain di fikiran orang ini. Teman-teman, ada kad yang jatuh tadi, saya akan buka di sini. Wow, Ace of Pentacles. Teman-teman, dari segi perasaan, saya melihatkan orang ini ya, perasaan dia bukan main-main. Dia sebenarnya perasaan dia sangat kuat, sangat utuh kepada kamu. Dan sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu, walaupun dalam sikap kemisteriusan si dia. Dia seperti merencanakan sesuatu dalam diam. Maka ini membuatkan dia kelihatan begitu misterius kepada kamu. Seperti sesuatu yang direncanakan tanpa pengetahuan kamu. Dan di sini kita sudah ada 3 kad Pentacles yang menunjukkan dunia material. Di sini dengan kuat teman-teman, Capricorn, Virgo, Taurus hadir. Yang paling kuat Virgo. Kad pertama,
Queen of Pentacles, Nine of Pentacles, Virgo terkuat di sini. Dan saya melihatkan seperti orang ini sangat tertarik kepada ketegasan, sikap mandiri kamu, dan dia memang sangat minder saat ini. Maka dia lebih memilih untuk bersikap misterius supaya kamu tidak dapat menebak apakah tujuan asal atau motif si dia kepada kamu. Dan di sini saya melihatkan teman-teman, kerana 3 kad Pentacles menunjukkan dengan sangat kuat, orang ini juga bersikap misterius kerana keadaan keuangannya. Saya melihatkan seperti ini teman-teman. Mungkin beberapa di antara dia sedang menukar pekerjaan, atau baru mendapatkan pekerjaan yang baru, atau baru melakukan satu perusahaan sendiri. Maka ini membuatkan si dia sangat sibuk dengan pekerjaan. Dan apabila dia menumpukan semua ini kepada kerjaya, dia bersikap cuek terhadap diri kamu, yang juga menunjukkan seperti bersikap misterius, sukar ditebak. Cuekin kamu, tidak banyak chatting, tidak banyak, not warm as before, tidak sehangat dulu, lebih dingin, seperti banyak kekhawatiran di dalam fikiran si dia. Mungkin ada yang kehilangan uang dan ingin memulihkan keadaan keuangan. Saya menarik seperti itu, yang membuatkan orang ini secara tidak langsung bersikap misterius. Mengapa? Kerana dia tidak mahu kamu tahu keadaan keuangan si dia. Begitu teman-temannya, ada banyak energi yang perlu kamu sesuaikan dengan kondisi kamu. Tetapi yang pasti keuangan memainkan peranan dalam pembacaan hari ini, kerana kad pertama dan kad ketiga menunjukkan Pentacles, dunia material. Dan saya melihatkan orang ini sangat-sangat sibuk bekerja. Saya juga menarik energi seperti kamu dengan dia sangat tertumpu, career-minded. Saat ini seperti tidak mahu menumpukan perhatian sepenuhnya kepada perhubungan, ingin memajukan diri. Kerana kamu dengan dia pasti, jika ini lebih stabil, segala-galanya akan datang dengan mudah. Ada kalanya ini begitu agak logik teman-teman ya. Jika kita mempunyai uang, kita seperti mempunyai segala-galanya. Apabila ada uang, kita mulai dengan secara alami mempunyai keyakinan diri yang baik, maka akan dengan secara tidak langsung menarik energi ataupun aura-aura positif di sekeliling kita. Dan ini juga akan menguatkan semangat kamu, keyakinan diri kamu. Dan saya melihatkan orang ini banyak menutupi segala sesuatu daripada kamu, khususnya kondisi keuangan si dia. Maka dia memilih untuk bersikap misterius. Wow, teman-teman, saya tidak tahu mengapa ya, kad pertama sehinggalah kad keempat ini masih menunjukkan Pentacles. Capricorn, Virgo, Taurus sangat kuat, khususnya Virgo dan Taurus. Beberapa di antara kamu mungkin Virgo berdilin dengan Taurus, atau kamu yang menonton ini Taurus berdilin dengan Virgo. Sebenarnya daripada segi zodiac sign, both of you are on the same element, elemen sama, elemen tanah, yang menunjukkan ada ketertarikan, persefahaman yang baik. Sebenarnya teman-teman, zodiak ini is a long lasting relationship. Jika diambil sebagai satu hubungan jangka panjang, hubungan ini sangat-sangat mampu berkekalan ke arah long term relationship teman-teman. Di sini kamu lihat ada Queen and maksud saya ada Queen and King of Pentacles. Kamu dengan dia, dengan seseorang yang bersikap misterius ini adalah sehati sejiwa, mempunyai persefahaman yang sama, masing-masing rendah diri walaupun berkedudukan yang baik, mempunyai kelimpahan, abundance, mempunyai keuangan sama ada cepat ataupun lambat. Yang pasti kamu akan memiliki banyak uang di masa yang terdekat ini, masa akan datang. Apabila meet your right timing, kamu akan memiliki uang teman-teman. Dan saya melihatkan di sini orang ini yang bersikap misterius ini merasakan kamu adalah pasangan sejiwa, cinta sejati si dia, soulmate si dia. No wonder just now saya merasa ya teman-teman, dia memandang kamu seperti cinta pandang pertama. Dia sudah menarik energi, kamu adalah orang yang tepat. Dan ada sedikit ketakutan di hati si dia yang membuatkan orang ini menarik diri. Kerana seperti saya katakan tadi, mungkin kamu sudah dimiliki oleh orang lain, atau kamu mencintai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Tetapi begitulah hakikatnya teman-teman ya. Cinta ini kadang-kadang tidak mengenal orang. Dan apabila dia mempunyai perasaan ini, seperti ada ketertarikan yang immediate yang terjadi dengan all of a sudden. Terjadi tiba-tiba, seperti ada ketertarikan magnet antara kamu dengan dia buat pandang pertama.
Dan ini membuatkan dia memilih untuk tidak melakukan sebarangan. Pada awalnya mungkin orang ini ingin having fun dengan kamu. Setelah menilai, melihat, setelah membuat satu assessing, penilaian tadi kat di atas ini, setelah dia menilai kamu dengan baik, dia merasakan kamu seorang yang pantas, dihargai, dihormati dan bukan untuk dipermainkan. Maka apabila dia melihat kualitas di diri kamu, dia menukar persepsi, konsep untuk tidak mempermainkan kamu. Maka apa yang dilakukan? Bersikap misterius dengan menarik diri. Saya menangkap energi itu dengan kuat. Seperti dia bertindak untuk melakukan sesuatu yang tepat. Bukan semata-mata untuk hanya memenuhkan kepentingan diri dia. Jelas teman-teman ya. Orang ini melakukan sesuatu walaupun dalam keadaan yang mungkin menyakitkan kamu demi kebaikan bersama. Earth element ini orang-orang yang praktikal, orang-orang yang down to earth. Ramah, mesra, bercita-cita khususnya ke arah kerja, business minded person. Tetapi mereka orang yang sangat rendah diri. Capricorn, Taurus, Virgo. Pekerja keras. Dan jika ada ketertarikan di sini ya, beberapa di antara kamu mungkin Virgo berdilin dengan Taurus ataupun Taurus berdilin dengan Virgo. Sorry to say teman-teman, agak sukar untuk melepaskan. Kerana bila sama earth element, memang banyak persamaan antara kamu dengan dia. Di sini is no longer opposite attract. Di sini mempunyai ketertarikan yang sama. Saling memahami tanpa berkata-kata. It's seperti psychic. You don't have to say much. Orang ni akan memahami kamu. Kamu penyayang. Dia setia. Begitu teman-teman. Dengan kamu, dia akan setia. Ini seperti soulmate. Saya lebih menarik energi soulmate daripada sini ketimbang ataupun dibandingkan dengan twin flames. Sesuatu yang boleh ataupun layak saya katakan untuk sebuah hubungan jangka panjang. Baik teman-teman, orang ini agak sukar ya, ataupun kamu akan mengalami kesukaran untuk melupakan orang ini, akan terkesan di dalam hubungan ini walaupun pembacaan hari ini tertumpu kepada misterius. Dan orang ini memilih untuk bersikap misterius supaya perasaan sebenarnya tidak kelihatan. Dan saya juga melihatkan ada beberapa yang sangat berhati-hati dalam menyimpan ataupun menutupi keadaan sebenar keuangan si dia. Berhati-hati. Seperti tidak menunjukkan sisi sebenar orang ini. Saya menangkap ada beberapa yang sangat kaya, ada duit. Tetapi dia seperti testing kamu, mengetes kamu. Dan menunjukkan dia seperti orang biasa tidak mempunyai uang. Untuk mengetes sikap sebenar kamu. Apakah kamu a person who loves materialistic, ataupun kamu benar-benar mencintai dia. Ada energi itu. Baik teman-teman, kita lihat lagi. Mengapakah dia bersikap misterius terhadap kamu di sini? Mengapakah dia memilih untuk bersikap misterius terhadap kamu? Wow, teman-teman. Sudah ada Queen of Pentacles, King of Pentacles, and now we have Two of Cups. Teman-teman, ini bukan kata-kata saya. Kamu lihat sendiri kepada taburan kad ini, teman-teman. Saya percaya beberapa, most of you ya, mungkin kamu semua banyak melihatkan readingan-readingan bukan saja di channel ini, tetapi juga sudah lama follow ya readingan pada tarot reader yang lain. Sudah pasti beberapa di antara kamu di sini juga sangat memahami akan kad-kad ini ya, mulai mempelajari kad-kad ini satu persatu. Dan saya percaya kamu memahami kad yang tertabur atau terbuka di sini dengan jelas. Kamu lihat sendiri teman-teman, lihat sendiri dengan mata kamu. Kita ada King and Queen of Pentacles di sini dan kemudian keluar Two of Cups. Saya menunjukkan apa teman-teman? Ini menguatkan lagi apa yang ingin saya sampaikan tadi. Sehati sejiwa, mempunyai kenyamanan yang luar biasa, mempunyai ketertarikan yang luar biasa, penyatuan hati. Beberapa ataupun sebahagian kecil daripada kamu di sini mungkin twin flames, tetapi saya lebih menarik seperti soulmate. Jika tidak ada halangan, orang ini akan maju kepada kamu. Tetapi saya pasti ada halangan di sini kerana ada assessing, membuat penilaian, ada hunger, menunjukkan ada obstacle.
halangan di dalam hubungan ini. Apapun itu, orang ini sangat menghargai kamu. Dia merasakan kamu ini adalah belahan jiwanya si dia. Hati yang bersatu. Saat ini, seseorang yang misterius ini, sepertinya mungkin ada beberapa di antara kamu yang tidak bertemu, yang sudah agak lama. Dan saya juga menangkap energi seperti long distance relationship yang sudah lama. Sepertinya orang ini, keberadaan jauh dia ini sudah agak lama, teman-teman, melebihi 2 tahun, 3 tahun begitu, dan ada kerinduan. Mengapa saya berkata demikian? Kerana saya menarik energi orang ini seperti merindukan kamu, ingin bertemu bersemuka, face to face dengan kamu di sini, yang secara tidak langsung memberikan saya gambaran ya, untuk kamu yang berjarak jauh antara satu sama lain, mungkin sudah lama berjarak, more than 2 years, 3 years, 4 years begitu. Dan untuk kamu yang berjarak dari hati juga, mungkin sudah lama berjarak. Saya tidak tahu mengapa, teman-teman, saya juga menarik energi mantan di sini, yang mungkin ini bekas pasangan kamu. Mantan pasangan kamu, mantan isteri, suami. Dan sepertinya seiring berjalannya waktu, masing-masing mulai matang, mulai merenung, memikirkan apa yang pernah kamu lepaskan. Saya tidak tahu mengapa dalam pembacaan hari ini ada energi penyesalan. Dan orang ini sepertinya hati dia masih bersatu dengan kamu. Mungkin ada beberapa di antara dia yang sudah memiliki pasangan, tetapi seolah-olah ada koneksi dengan kamu. Dan hati itu masih memikirkan kamu. Kamu juga begitu. Kerana kita ada King and Queen of Pentacles, dan di sini kita ada Two of Cups. Bulan ini apa, teman-teman? Menunjukkan sesuatu yang kamu sembunyi dari pasangan kamu jika kamu mempunyai pasangan. Dia menyembunyi sesuatu dari pasangan dia. Mengapa? Masing-masing memikirkan satu sama lain. Dan di sini apabila ada sembunyi, it's like romantic feeling under the moonlight. Ada perasaan romantis antara kamu dengan dia yang tidak lagi di-sharing dengan pasangan baru ataupun pasangan sekarang. Begitu. Saya menangkap energi yang agak weird hari ini, seperti saling merindukan. Walaupun memiliki pasangan, saling merasakan kesepian yang hanya boleh dipenuhi kepuasan emosi ini oleh satu sama lain di sini. Jika kamu memiliki pasangan sekarang, kamu seperti tidak dapat kepuasan itu sekarang. Saya juga menangkap energi, teman-teman, yang agak seperti beberapa di antara kamu pasti, saya boleh pastikan, akan bertemu seseorang yang baru tidak lama lagi. I don't know why, don't ask me, teman-teman. Saya hanya menangkap energi itu. Baik, yang pasti ada kerinduan yang besar antara kamu dengan dia di sini. Dan hati yang bersatu, masih lagi bersatu. Di sini, wow, teman-teman, kamu lihat sendiri ya. Orang yang bersikap misterius sukar ditebak ya. Sepertinya jika hubungan ini sedang berjeda, orang ini ada keinginan untuk renewal, memperbaharui hubungan ini dengan kamu. Saya baru menyebut tadi ada cinta baru yang saya rasakan, dan kad ini jumping, loncatan daripada kad deck saya tadi ya, terlompat sendiri. Seperti bila dia terlompat sendiri, maknanya energi itu begitu kuat. Saya merasakan sebelum kad ini terlompat, beberapa di antara kamu akan menemukan orang baru. Akan ada cinta baru yang akan datang kepada kamu tanpa kamu invite, tanpa perlu dijemput. Seperti timing itu sekarang. Kerana kelihatannya kamu sekarang semakin tampan, semakin jelita, dan ada aura penarik, aura positif yang menarik orang lain. Ada dua energi berbeza di sini. Sama ada orang baru yang akan masuk di dalam hubungan ini, dalam hidup kamu maksud saya, ataupun orang lama ini, orang yang misterius ini, sukar ditebak ini, ingin renewal perasaan dia kepada kamu. Kenapa? Kerana ini bersebelahan dengan Two of Cups yang menunjukkan apa, teman-teman? Cinta yang tanpa batasan. Ada dua energi yang berbeza. Hati yang masih bersatu, sukar untuk melepaskan kamu di sini. Atau seperti energi pertama tadi, ada orang baru yang akan memasuki kehidupan kamu. Kadang-kadang teman-teman ya, agak sukar untuk kita bincangkan sesuatu yang tertumpu kepada satu tema. It's impossible to do that actually, teman-teman. Jujur saya katakan ya, saya tidak tahu bagaimana untuk membuka tema dan membuka kad yang sama bersesuaian dengan tema. Dan kadang-kadang seperti saya selalu terapkan, kad-kad akan keluar energi yang berbeza, dan saya akan tetap membacakannya untuk kamu. Kerana kamu berhak untuk mengetahui ya, walaupun ada sisi-sisi lain yang saya rasakan penting untuk kamu ketahui.
Tetapi yang pasti, saya merasakan energi ini. Orang lama ataupun orang baru, unfortunately, malangnya teman-teman, kamu akan berdepan dengan seseorang yang mempunyai sisi misterius. Dan apabila dia mempunyai sisi sukar ditebak ini, sebenarnya akan lebih menarik hati kamu. Kerana penasaran teman-teman. Kerana penasaran ini akan mewujudkan satu attraction antara kamu dengan dia. Sama ada ini orang baru ataupun orang lama, orang ini seperti itu, sukar ditebak. Dia bersifat seperti sembunyi-sembunyi, seperti seekor tikus yang melakukan sesuatu behind the curtain, tidak terlihat. Baik teman-teman, kita lihat lagi, mengapakah dia bersikap misterius terhadap kamu? Apakah alasan di sebalik sikap dia ini kepada kamu? Saya merasakan beberapa di antara dia, mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sio tikus. Sama ada kamu yang sio tikus atau dia yang sio tikus di sini. Kerana ada sikap yang suka melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Baik teman-teman, kita lihat lagi. Wow, pekerja keras. Teman-teman, orang yang bersikap misterius ini sedang memperbaiki sesuatu. Dia sedang ingin memperbaiki dalam diamnya dia, dalam sikap misterius dia, dia ingin memperbaiki hubungan ini. Salah satu caranya dengan memberi keadaan keuangan yang baik. Dia sedang giat bekerja, teman-teman. Sangat menumpukan fokusnya kepada pekerjaan. Saya menangkap energi seperti ada yang disakiti. Maksud saya dia, teman-teman, ya. Dia mungkin sedang lelah, ada trauma, dan dia lebih menumpukan perhatiannya kepada pekerjaan kerana ingin melarikan diri daripada kesakitan ini. Daripada kesepian, kesunyian, merindukan kamu, lebih baik dia fokuskan kepada pekerjaan saja. Saya menangkap energi seperti itu. Dan kini dia cuba memfokuskan kepada pekerjaannya. Kita lihat lagi kepada satu kad. Ada sisi ingin memperbaiki hubungan ini dengan kamu. Wow, Queen of Swords. Beberapa di antara kamu di sini merupakan janda ataupun duda seperti saya katakan awal tadi, dan ada beberapa di antara kamu yang sudah selesai. Maksudnya hubungan kamu dengan orang yang bersikap misterius ini sudah selesai. Sudah ada sebuah pengakhiran kerana kamu merasakan kamu tidak mendapat kejelasan yang kamu inginkan dari orang ini. Maka beberapa di antara kamu sudah bertindak untuk menyelesaikan isu ini dengan memutuskan hubungan ini dengan orang ini. Tidak mahu lagi meneruskan kerana kamu merasakan seperti orang ini bersikap misterius dan tidak bersikap jujur dengan kamu. Seperti banyak yang perlu ditebak, banyak yang disembunyikan oleh orang ini dan kamu merasakan sangat lelah. Kerana apa yang kamu inginkan adalah kejujuran, ketelusan daripada orang ini supaya datang dan memberitahu kamu. Dan dia mempunyai masalah mengekspresikan perasaan, perkataan kepada kamu di sini. Dan saya merasakan kamu bertegas untuk pergi meninggalkan orang yang bersikap misterius ini. Dan saya merasakan di sini teman-teman, orang ini bersikap misterius kepada kamu kerana dia merasakan agak sukar untuk memenuhi keinginan kamu, iaitu memberikan kamu satu penjelasan. Sukar untuk berterus terang. Dia lebih memilih supaya bersikap misterius. Seperti ada sesuatu yang tidak dapat dia ungkapkan di sini. Mungkin dia merasakan dia berdealing dengan kamu, seorang janda atau duda, yang dia tidak pasti sama ada dia boleh memiliki kamu di sini. Mungkin ada alasan-alasan lain yang tidak mendukung, yang membuatkan dia lebih memilih untuk bersikap misterius. Tetapi dengan kamu, teman-teman, dia merasakan kenyamanan yang terwujud dan dia merasakan kamu seseorang yang sangat berterus terang dengan dia. Kamu tulus mencintai, tetapi tidak dari pihak dia. Kamu ada kejelasan, ada ketulusan. Kamu telus dalam menyampaikan segala sesuatu, bersikap seperti sangat clear, tetapi tidak dia. Dan saya melihat dengan jelas beberapa di antara kamu sudah memutuskan hubungan ini dengan orang ini. Dan kita ada yang berdealing dengan janda dan duda di sini. Baik teman-teman. Kita lihatkan bottom of the deck di sini teman-teman ya. Wow, kita ada 7 of Wands yang menunjukkan kelelahan, cuba bertahan, dan orang ini tidak mendapat dukungan daripada
orang di sekeliling di dalam hidupnya dan untuk meneruskan hubungan ini dengan kamu. Dia merasakan kurang keyakinan diri, kehilangan dukungan kamu, mungkin kamu sudah berundur dan untuk bertahan juga sangat sukar ya. Dia cuba seperti menahan di posisi dia saat ini, seperti cuba memperbaiki, cuba memproses segala sesuatu dan cuba memperbaiki keadaan dia supaya dia dapat maintain, mengekalkan hubungan baik dengan kamu di sini. Dan orang ini, ya teman-teman, Three of Swords ya, mungkin juga ada cinta yang bersegi-segi di sini. Sama ada cinta segitiga, penglibatan pihak lain yang tidak mendukung, pihak ketiga yang tidak mendukung dan sebagainya. Dan dengan jelas menyebabkan orang ini lebih bertindak untuk bersikap misterius dengan kamu kerana dia tidak akan dapat mengungkapkan perasaan sebenarnya kepada kamu. Kamu tengok dengan jelas. Ini bukan kata-kata saya teman-teman ya. Harus bertahan dengan Three of Swords. Ada perasaan sakit hati. Beberapa di antara kamu sudah lagi tidak berkomunikasi dengan orang ini dan dia merindukan kamu, suara kamu, ingin berkomunikasi, ingin mendengar kabar berita kamu, sedang merasakan sakit. Bukan kamu saja merasakan sakit, dia juga begitu. Kamu lihat sendiri ya, sangat sinkron. Ten of Swords yang menunjukkan orang ini sukar untuk beradaptasi dalam hubungan ini kerana ada penglibatan mungkin pasangan sah dan orang lain. Keadaan yang tidak mendukung, tidak memungkinkan, dan ini membuatkan dia merasakan seperti 10 pedang menusuk di hati. Menunjukkan apa? Perasaan dia kepada kamu yang sangat dalam, tetapi begitu disakiti kerana tidak dapat berbuat apa-apa. Maka penyelesaian terbaik adalah berundur ataupun bersikap misterius. Ini menerangkan secara keseluruhan mengapakah dia bersikap misterius terhadap diri kamu. Baik teman-teman, di sini kita ada air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Kita ada earth sign, Capricorn, Virgo, Taurus, terkuat Virgo dan Taurus. Kita ada Scorpio, Pisces, Cancer. Kita juga ada Aries, Sagittarius dan Leo. Hampir semua zodiak sign hadir dalam pembacaan hari ini dan di sini kita ada banyak energi soulmate dan twin flames. Baik teman-teman, kita lihatkan apakah yang mungkin terjadi di antara kamu dan dia ke depannya dalam waktu dekat ini. Apakah yang mungkin terjadi antara kamu dan dia dengan seseorang yang bersikap misterius ini dalam waktu dekat ini? Apakah yang mungkin terjadi antara kamu dan dia di sini? Addiction. Masih ada kecanduan teman-teman. Antara satu sama lain, merindukan satu sama lain, masih ada kecanduan. Tak apa, saya letak kad ini di sini ya agar kelihatan. Masih ada kecanduan antara kamu dan dia. Merindukan, saling merindukan satu sama lain, memikirkan satu sama lain. Masih ada adiksi di sini teman-teman. Wow, heartbroken ya, kesedihan seperti Three of Swords tadi. Jika terpaksa berundur, ini bukan dilakukan atas kehendak hati, tetapi lebih berundur demi kebaikan masing-masing di sini. Sepertinya orang ini kedepannya ingin bertemu dengan kamu, mungkin makan barang, demi sebuah kedamaian, ingin berbaik-baik, ingin mengekalkan hubungan baik dengan kamu, ya, ingin masih lagi berbual dengan kamu, minum kopi bersama-sama, bertemu. Self-indulgence. Saya melihatkan kamu dengan dia lebih banyak menyerap diri akhir-akhir ini, fokus on self-worth dan time to heal ya, untuk healing. Kamu dengan dia saling menarik diri untuk healing, untuk menghargai diri masing-masing. Apa pula yang diharapkan oleh orang ini ke depannya dengan kamu? Kita lihatkan apakah yang dia harapkan selain daripada masih mempunyai kecanduan, ketertarikan dengan kamu, sedang merasakan sakit hati, ingin bertemu ya, mungkin makan barang, minum kopi. Apakah yang diharapkan ke depannya di dalam hubungan ini bersama kamu? Wow, ada beberapa di antara dia, jika hubungan ini memungkinkan, orang ini ingin berkomitmen dengan kamu. Tetapi saya lebih menangkap kad ini daripada perasaan awal tadi. Sepertinya saya sudah merasakan dari awal, orang ini walaupun hubungan ini tidak memungkinkan dan mungkin saling menarik diri, ada perasaan komitmen dalam hatinya dia untuk kamu. Maksud saya, walaupun kamu membuka opsi berjumpa dengan orang lain, dia juga begitu, tetapi tanpa kamu dan dia sedari, orang ini berkomitmen dengan kamu di dalam hatinya.
Seperti dengan kata yang lebih mudah, dia seperti setia dengan kamu di dalam hatinya. Walaupun dia melihat kepada orang lain, keluar dengan orang lain yang lawan jenis. Tetapi ada sisi komitmen di hatinya untuk kamu. Kita lihat lagi teman-teman ya. Remain positive. Kedepannya orang ini seperti berdoa ya. Yang kamu masih tidak putus harapan dengan dia. Masih lagi positif energinya untuk si dia. Seperti dia masih ingin melihat kepada sesuatu yang positif dengan kamu di sini. Seperti ingin, masih berharap begitu. Wow, connection. Teman-teman, sudah pasti ada kad ini ya. Kerana kita ada Two of Cups, Queen of Pentacles, King of Pentacles yang menunjukkan memang ada koneksi antara kamu dengan dia di sini yang amat kuat. Bottom of the deck di sini kita ada blossoming. Kedepannya teman-teman akan ada harapan. Keadaan yang kembali berbunga-bunga. Mungkin akan mengambil masa, tetapi pasti. Baik teman-teman, kita lihatkan kepada beberapa initial yang akan hadir dalam pembacaan hari ini. Di sini kita ada C Charlie, kita ada Y Yankee, F Foxtrot, kita ada huruf G Golf, ada huruf D Delta, ada J Juliet, P Papa, N Norway, L Lima, T Tango, H Hotel, Q Quebec. Dan kita ada huruf I India yang terakhir sekali. Baik teman-teman, ini saja initial yang saya tergerak untuk buka di hari ini dalam pembacaan hari ini. Dan kita telah melihatkan sedikit sebanyak mengapakah orang ini bersikap misterius terhadap kamu. Kita sudah mengupas. Saya merasakan orang ini memendam perasaan, mempunyai rasa cinta kepada kamu dan seolah-olah hubungan ini agak sukar untuk diteruskan. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk pembacaan hari ini. Saya mohon dukungan kamu semua dalam mendoakan yang terbaik buat semua orang dan juga kepada tarot-tarot reader yang lain yang telah banyak menguraskan tenaga demi memberikan sebuah pembacaan yang baik untuk kita semua. Keep spreading the love you guys. Sentiasa bersemangat. Love all, serve all, and I will see you guys in my next video. God bless you all. Bye. Take good care.